Halo, selamat malam. Salam Fanmo Harapan Mama TV. Berjumpa lagi kita. Sebelum saya memprediksi laga malam ini, kita review dulu yang kemarin. Tampaknya pencinta Fanmo Harapan Mama TV yang mengikuti prediksi Fanmo kayaknya lagi berjaya ya. Semua partai, 3 partai, Inggris, Austria, masuk Ukraina, walaupun kalah karena handicapnya 1/4. Semua benar yang kemarin. Ya, itu namanya sebuah prediksi. Yang penting saya sudah memprediksi berdasarkan statistik pertemuan, info terbaru dari pemain maupun skuad, baik itu manajemen dan juga sejarah pertemuan, ditambah lagi bursa di secara handicap. Kita masuk ke laga hari ini. Ada 3 pertandingan. Yang pertama itu ada Skotlandia versus Ceko, lalu ada Polandia versus Slovakia, dan yang terakhir adalah Spanyol versus Swedia. Kita akan kupas dulu yang pertama, Skotlandia versus Ceko. Kita ketahui Skotlandia diisi oleh beberapa pemain yang bermain di Liga Inggris. Ada Scott McTominay yang main di MU, ada Robertson yang main di Liverpool, ada juga Gallagher yang main di West Bromwich Albion, ada juga pemain Chelsea Billy Gilmour juga main di Skotlandia. Sedangkan Ceko diperkuat oleh yang kita kenal Thomas Soucek ya, lagi bagus di West Ham. Itu salah satunya pemain Ceko. Kalau yang dulu-dulu mungkin ada Van Nedved, ada Barros, tapi kita akan bahas yang hari ini. Lalu dari sejarah pertemuan ya, ini mirip seperti laga Belgia versus Rusia, laga Austria kemarin. Ceko dan Skotlandia ini sudah pernah bertemu di Nation League tahun lalu. Itu hasilnya 2 kali Skotlandia menang atas Ceko. Di Hampden Park, Skotlandia menang 1-0. Di saat Ceko sebagai tuan rumah, Skotlandia pun menang di sana 2-1 atas Ceko. Jika kita lihat, saya percaya seperti ini ya. Jika kita lihat sejarah permainan, kalau sejarah permainan yang lama-lama mungkin tidak terlalu berpengaruh, tapi kalau jarak waktunya setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu dengan pemain yang relatif sama, pastinya itu akan mempengaruhi. Dan saya lihat di sini Skotlandia 2 kali menang atas Ceko di laga tahun lalu pada saat itu 2019 Nation League. Tapi kita tidak tahu juga untuk pekan ini, malam ini ya, tidak ada yang pasti. Tapi jika lihat dari trennya, Skotlandia lebih diunggulkan. Itu untuk Skotlandia. Ceko masuk ke laga Polandia versus Slovakia ya. Polandia versus Slovakia, kita ketahui Polandia diisi oleh Robert Lewandowski yang lagi hangat-hangatnya di Bayern Munchen. Di Bundesliga dia cetak 41 gol. Ada juga di sana Zelensky yang main di Napoli. Kalau kita ketahui Slovakia, di sana ada Marek Hamšík, ada Duda juga. Ini Polandia versus Slovakia. Secara pertemuan Slovakia unggul ya. Dari 5 kali pertemuan, Slovakia unggul 3 kali, Polandia unggul 1 kali, dan 1 lagi seri. Dari rekor pertemuan, tapi itu terakhir bertemu 2013. Pada saat itu Slovakia menang 2-0 atas Polandia. Tapi pada saat 2013 itu Robert Lewandowski sudah membela Polandia pada saat itu. Lalu kita lihat lagi, kalau lihat partainya, ini akan berlangsung di Rusia, netral.
Dan di 5 laga terakhir itu Slovakia 1 kali menang dan 4 kali seri. Ini harus hati-hati. Slovakia punya tren seri, sedangkan Polandia 5 kali pertandingan itu cuma berhasil menang 1 kali. Sisanya seri 3 kali dan kalah dari Inggris 1 kali. Jadinya kita lihat pertandingan ini benar-benar imbang. Dan nanti di terakhirnya baru saya akan bahas mengenai bursanya. Lalu yang ketiga ada partai Spanyol versus Swedia. Nah, ini lagi. Ini sudah pernah bertemu di kualifikasi Spanyol versus Swedia. Kita ketahui ketat pada saat kualifikasi Euro, Spanyol berhasil mengumpulkan 26 poin dan Swedia jadi runner up di kualifikasi dengan 21 poin. Kita ketahui Swedia minus Zlatan Ibrahimovic yang cedera. Spanyol pun seperti itu. Tanpa diduga, Sergio Busquets dan Llorente terkena COVID-19. Jadinya tidak bisa tampil. Tapi keuntungan Spanyol kali ini adalah bermain di kandang sendiri, di stadion milik Sevilla. Kita ketahui di laga kualifikasi Euro, mereka sudah pernah bertemu. Pada saat bermain di Solna, Spanyol bertandang ke kandang Swedia di Solna itu hasilnya seri 1-1. Tapi pada saat Spanyol menjamu Swedia itu menang 3-0. Tapi jika dilihat dari pencetak golnya, salah satunya dicetak oleh Ramos. Ramos tidak dipanggil. Spanyol sekarang tampil di Euro minus pemain Real Madrid. Morata juga pada saat itu mencetak gol. Kita ketahui Morata lagi menurun. Mungkin Moreno yang akan main, striker yang bawa Villarreal juara Europa League. Tapi kita tidak tahu, bisa jadi Morata karena dia punya statistik yang bagus melawan Swedia. Kalau kita lihat, Spanyol memang sudah generasi baru ya, setelah zaman Xavi, Iniesta, David Villa, Fernando Torres sudah pensiun, memulai baru lagi dengan pelatihnya Luis Enrique. Dan tetap dengan gaya bermain yang senang pegang bola, ball position, saya yakin nanti Spanyol pasti akan menguasai jalannya pertandingan. Ketemu dengan Swedia yang gaya mainnya mirip-mirip Scotland, mirip-mirip Wales yang mengandalkan banyak otot, banyak mengandalkan crossing. Ini akan jadi kontra strategi. Baik, masuk setelah saya kasih gambaran 3 partai, kita masuk ke bursa. Skotlandia versus Ceko. Itu bursanya handicapnya 0-0 ya. 0-0. Saya kira itu hal yang wajar mengingat kedua tim punya kemampuan yang yang berimbang. Cuma satu handicap saya, 2 ya. Yang pertama itu ini main di kandang Skotlandia di Glasgow. Dan yang kedua adalah Skotlandia 2 pertemuan terakhir menang atas Ceko. Itu baru terjadi tahun lalu. Dan yang terpenting lagi adalah sedikit gambaran. Percaya atau tidak, Ceko itu seperti kesulitan jika melawan tim-tim yang banyak menggunakan otot, gaya-gaya Britania. Itu bisa dilihat Ceko kalah 2 kali dengan Skotlandia. Gaya main Skotlandia kan seperti itu. Kick and rush, andalkan bola-bola lambung. Dan Ceko juga di kualifikasi Piala Dunia kalah oleh Wales 1-0. Wales juga punya gaya main yang sama seperti Skotlandia, Wales, Inggris juga dulu punya gaya main. Tapi karena sudah ada modifikasi dengan ada Pep Guardiola masuk, Thomas Tuchel, sudah sedikit berubah gaya main Inggris. Tapi Skotlandia dan Wales masih sama. Dan itu jadi kesulitan. Percaya tidak percaya, Ceko sering kesulitan melawan tim-tim seperti itu. Terbukti dengan hasilnya di kualifikasi Piala Dunia. Ceko kalah oleh Wales 1-0 dan 2 kali kalah oleh Skotlandia. Oleh sebab itu, saya mengunggulkan Skotlandia akan menang atas Ceko. Ya minimal draw. Tapi saya lebih mengunggulkan sedikit Skotlandia akan menang atas Ceko. Cuma golnya tidak akan banyak. Ini akan sedikit gol karena kita lihat gaya mainnya akan lebih banyak crossing. Skotlandia akan diunggulkan dengan jumlah gol yang tidak banyak menurut saya.
Lalu yang kedua, bursanya Polandia versus Slovakia. Ini yang membuat saya sedikit aneh. Secara rekor pertemuan, Slovakia bagus melawan Ceko. Ditambah lagi 5 pertandingan terakhir, Slovakia tidak terkalahkan, walaupun lebih banyak serinya. Tapi ini Polandia memberikan handicap pada Slovakia 3/4. Disinilah yang saya merasa agak aneh, seperti laga Austria kemarin melawan Macedonia Utara. Dan di sini saya mengunggulkan Polandia akan menang atas Slovakia jika lihat dari gambaran bursanya. Tapi saya juga menilai tidak akan terjadi banyak gol di laga ini. Mengingat 2 pertemuan terakhir skornya tipis-tipis. Saya masih mengunggulkan Polandia akan menang atas Slovakia, jumlah golnya tidak banyak. Lalu yang ketiga, Spanyol versus Swedia. Bursanya Spanyol memberikan handicap Swedia 1/4. Saya masih mengunggulkan Spanyol akan menang di laga ini. Mengingat juga sebelumnya tahun lalu di kualifikasi Spanyol bisa menang 3-0 atas Swedia. Ditambah lagi secara permainan Spanyol juga sangat-sangat, menurut saya dia sangat bagus. Tidak ada pemain bintang tapi kekompakannya bagus. Dan di sini baru saya akan yakin akan terjadi banyak gol pada saat Spanyol versus Swedia. Percaya tidak percaya, jika kita saksikan dari leg pertama partai pembukaan, pertandingan yang main di jam 3 itu semua selalu terjadi banyak gol ya. Kita lihat Italia menang 3-0, Belgia menang 3-0, dan kemarin Belanda menang 3-2. Saya memiliki keyakinan Spanyol pun akan versus Swedia akan terjadi banyak gol, dan saya mengunggulkan Spanyol. Handicapnya itu 1/4 ya. Tetap saya ingatkan, namanya prediksi bisa saja salah. Tapi saya sudah berusaha memprediksi berdasarkan statistik pertemuan, informasi pemain terbaru, dan jika melihat dari gambaran bursa. Itu saja dari saya. Selamat malam. Jangan lupa like, subscribe Fanmu Harapan Mama TV. Salam olahraga.